Tadi Lubis mengatakan, bohong itu dosa. Sekarang Bapak tanya, sebelum kita mulai pertemuan ini, Lubis sudah dengarkan berapa kali tutorial itu? Apa kali? Ardelia, pertanyaan yang sama. Ardelia sudah berapa kali baca atau dengarkan tutorial metode simple ini sebelum kita mulai? 3 kali. Sekarang kita tanya dulu laki-laki yang jujur, Alpian Golprit. Kamu sudah berapa kali kamu dengarkan tutorial ini sebelum perkuliahan kita mulai? Oh, 3 kali. Berarti rata-rata 4,5 ya. Santi Pesingkai, itu rambutmu gaya atau memang dari sononya? Berarti ini menunjukkan ketidaksiapan. Udah tahu Yusanti sudah tahu kita kuliah jam 10. Masa baru selesai mandi? Saya udah tahu kita kuliah jam 10. Mulai tadi malam jam 3 saya sudah siapkan. Oke? Ini Yusanti Pesingkai. Kamu sudah berapa kali apa ini, Dek? Dengarkan ini. Kalau tidak salah, Yusanti yang saya tegur di grup ya, masalah tugas, ya. Memang dari bentuk rambutmu ketahuan karakter itu, Dek, ketahuan karakter itu asal-asalan kerja. Asal-asalan. 2 kali kamu kerjakan tugas asal-asalan. Kemarin yang pertama kerjaan itu yang benar adalah Wahyu. Kemudian saya japri Wahyu, jika mereka ngajak diskusi silakan. Tapi jika mereka copy paste jangan kasih. Kemudian ada tugas revisi. Setelah tugas revisi, Pak Edo benar, yang lainnya benar. Yang tanpa revisi yang benar Ibu Handayani. Jadi yang saya maksud di sini, Dek, tolong kerjakan dengan serius, dengan hati. Kemudian yang kedua, jadi Anda jangan kirim lagi. Pekerjaan itu tidak sesuai dengan kunci. Sebelum kita mulai, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kita mau mengisi pada kendala ketiga. Kendala ketiga ini memiliki persamaan. 6x1 ditambah 5x2 tambah variabel boneka x3 sama dengan 30. Pada kendala ketiga ini, ada x1 ini x1, memiliki koefisien 6. Koefisien ini pindahkan ke sini. Kemudian di kendala ketiga ini ada variabel x2 memiliki koefisien 5, masuk ke sini. Kemudian pada kendala ketiga ini, apakah ada variabel boneka s1 dan s2? Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Yang ada variabel boneka s3. Variabel boneka s3 ini memiliki koefisien 1, maka di sini 0, ini 0, di sini 1. Kemudian, kendala ketiga ini memiliki hasil atau persamaan sama dengan 30. Maka, di sini 30 dibagi 5 sama dengan 6. Inilah yang disebut sebagai rasio untuk baris ini. Kopipa paham enggak? Sarah paham ini sampai di sini? Apa yang kamu paham? Banyak orang. Ada orang yang tahu, dia tidak tahunya. Sarah mengatakan paham, tetapi apa yang dipahaminya dia tidak tahu. Itu namanya orang yang tahu, dia tidak tahunya. Agustin, paham? Apa yang Agustin paham?
Tolong perhatikan semua. Ada pepatah orang bijak, ada orang yang tahu, ditahunya. Anda mengetahui apa yang Anda ketahui. Ada orang yang tahu, dia tidak tahunya. Paham, paham Pak. Apa yang paham, tidak tahu. Itulah Anda. Ada orang yang tidak tahu, ditahunya. Itu namanya sok tahu. Kita lihat semua ibu-ibu. Semua ibu-ibu berbicara tentang sepatu ibu presiden. Jika sempat ada ibu-ibu berbicara, jumlah sepatu ibu presiden 10 pasang. Itu sudah kelewat itu. Orang yang tidak tahu ditahunya. Yang paling parah, orang yang tidak tahu tidak tahunya. Ini sudah repot ini. Apa yang kamu paham? Bukan. Alfian yang barusan saya terangkan paham? Coba terangkan sama mereka bertiga ini. Oke. Oke. Langkah keempat itu adalah memperhatikan kolom kunci. Nah, tadi yang tabel di atas adalah yang ini. Ini tadi ya. Ini tadi yang di atas ini ya. Ini. Jadi, memperhatikan kolom kunci ini, yaitu kita lihat nilai negatif terbesar pada baris Z. Kita tadi sudah dapat kolom kunci yang X2 ini ya. Kemudian memperhatikan baris kunci. Langkah kelima, memperhatikan baris kunci. Baris kunci ini didapat dari rasio yang paling kecil. Rasio paling kecil 5. Ini paling kecil. Ini tak terhingga, ini 6. Rasio yang paling kecil ini semua di sini adalah 5. Ya. Maka baris kunci dilihat dari rasio yang paling kecil. Rasio paling kecil 5, maka inilah menjadi baris kunci. Tadi kolom kunci ini. Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka kunci. Ya. Ini kolom kunci. Kolom kunci ini ada pada X2. Ini baris kunci. Baris kunci ini kita dapat dari rasio paling kecil. Perpotongan baris kunci dan kolom kunci adalah angka 3. Angka 3 inilah yang disebut dengan angka kunci. Ya. Oke, sampai di sini semua paham. Biarlah yang punya mulut menjawab. Sarah Ernawati, apa yang kamu paham, Dek? Bagaimana cara menentukan angka kunci? Inilah. Ada orang yang tahu, dia tidak tahunya. Ardelia, paham? Apa yang kamu paham? Bagaimana caranya, Dek? Bagus. Iusan tipe singkai. Kamu udah punya pacar? Kok nggak punya pacar? Belum waktunya. Iya, belum waktunya, Dek. Iya.
Oke, sampai di sini Yusanti paham. Apa yang kamu paham, Dek? Bagaimana caranya, Dek? Mengambil dari tempat kunci. Yusanti, menentukan angka kunci itu mengambil dari tempat kunci gitu. Masih kurang tepat, Dek, masih nilai 5. Buat tadi seperti jawaban Ardelia. Dinda, paham Dinda? Apa yang paham kamu, Dek? Iya, iya. Yusanti, udah bisa, Dek? Apa yang bisa? Baru? Belum bisa. Dek, tolong semua dengar ya. Ada 4 tipe manusia. Tipe pertama, ada orang yang tahu, ditaunya. Contoh Dinda. Dinda tahu apa yang dia pahami, yaitu menentukan angka kunci. Kemudian orang kedua, ada orang yang tahu, dia tidak tahunya. Contoh tadi, Sarah. Sarah paham? Paham, Pak. Apa yang kamu paham? Diam. Tipe orang ketiga, ada orang yang tidak tahu, ditaunya. Dia tipe manusia yang sok tahu. Orang berbicara tentang istana, dia langsung tahu. Orang berbicara tentang surga, dia tahu. Orang berbicara neraka, dia tahu. Mudah-mudahan Anda tidak ada pada tipe orang yang keempat ini. Orang yang tidak tahu, dia tidak tahunya. Ini sama sekali manusia paling repot. Nah, coba dulu, Dinda, ulangi. Apa yang barusan kamu tahu? Biar Yusanti dengar. Iya. Yusanti bisa dengar omongan Dinda. Ya, coba dulu. Apa yang kamu tahu, yang kamu dengar itu? Dinda, kata dia suara kamu putus-putus. Yusanti, Yusanti, kamu bisa dengar dengan utuh suara Dinda atau masih putus-putus? Oke, kalau udah bisa, apa yang kamu dengar? Nah, tipe pendengaran manusia. Mendengar dengan utuh, diceritakan semua. Itu bagus. Itu tipe manusia bagus. Yang kedua, mendengar dengan utuh, tetapi tidak dicerna semua. Ini anak SD. Yang ketiga, mendengar dengan utuh, tetapi dia tidak memahami apa yang didengarkan. Anak SMP. Saya nggak tahu Yusanti.
Tadi saya tanya Yusanti, Yusanti kamu dengar semua? Dengar Pak. Coba ulangi. Tidak bisa. Dinda, ulangi dulu sampai pendengaran Yusanti bisa utuh. Coba Dinda tanya, apakah Yusanti utuh mendengar apa yang Dinda omongkan? Dinda, tolong bilang sama dia diulangi dulu. Takutnya apa yang kamu dengarkan, yang kamu omongkan itu enggak utuh. Coba apa dulu semua. Kamu dulu sebagai dosen dulu. Gimana Dinda? Ya kamu jangan asal bilang bisa. Guru yang baik, jika murid gagal, yang salah guru. Jujur, apa yang dicakannya itu udah sempurna? Atau belum? Kamulah yang nerangkan sama dia, jangan sama saya udah paham ini dek, saya udah paham. Kamu tanya lah dia. Yang perlu pintar murid itu bukan guru. Ah, kamu Dinda udah layak jadi dosen. Ya bagus. Cuma ijazah kamu belum ada ya. Udah. Ya, maka kamu semakin serius biar cepat dapat ijazah biar kamu dosen ya. Merubah baris kunci dengan cara semua baris kunci itu dibagi dengan angka kunci. Tadi angka kunci yang keberapa tadi? Angka 3, ya. Baris kunci ini semua dibagi dengan angka 3. Mengapa dibagi dengan angka 3? Karena angka 3 itu adalah angka kunci. Nah, setelah kita bagi, ya, maka tabel ini menjadi ini. 0 dibagi 3, ya. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3 ini. 0 dibagi 3 ini. 1 dibagi 3 ini. 0 dibagi 3 ini. 15 dibagi 3 ini. Saya ulang ya, biar pintar. Baris kunci ini semua dibagi dengan angka kunci. Ya, maka karena ini angka kunci 3 ini, maka hasilnya seperti ini. 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Maka inilah yang menjadi baris kunci ya, yang baru ya. Baris kunci, kita sudah mengetahui baris kunci ini ada pada baris ketiga ini. Maka langkah berikutnya, baris ketiga ini, baris kunci ini dibagi dengan angka kunci. Hasil bagi ini baris kunci baru.
Nah, yang tadi di sini S2, ya, S2 di sini, ini menunjukkan baris kunci. Ya, baris kunci ini berpotongan dengan kolom kunci. Kolom kunci itu di sini, yaitu angka 3. Ya, nah, ini X2. Maka X2 ini akan mendorong variabel boneka ini. Sehingga nanti di sini akan menjadi X2. Kopi Pak paham? Sampai di sini. Apa, Dek? Oke, sekali lagi ya. Sekarang, perhatikan. Tadi baris kunci, ini tadi kopi paya. Mengapa ini baris kunci? Karena rasio paling kecil 5. Perpotongan baris kunci dengan kolom kunci. Kolom kunci perpotongannya itu adalah angka 3. Kemudian, baris kunci ini semua dibagi 3. Semua dibagi 3, maka dapat seperti ini. Dapat seperti ini. Maka inilah yang menjadi baris baru untuk ini. Untuk baris yang ini, baris baru. Tetapi, dengan catatan, variabel boneka S2 ini akan berubah. Ya, variabel boneka ini akan berubah wujud. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dari variabel boneka, dia akan didorong X2. Mengapa didorong X2? Karena angka kunci itu tadi ada variabel, ada pada kolom X2 ini. Udah bisa, Dek? Kopi Pak? Belum? Udah bisa, Dek? Apa yang bisa, Dek? Coba. Apa yang bisa? Pintar. Pintar, pintar kamu, Dek. Pintar. Dari mana itu, Dek? Dari mana itu? Dari mana? Pintar, ya. Ya, terus. Bukan, bukan. Yang variabel boneka ini akan berubah wujud. Variabel boneka ini akan berubah wujud menjadi apa nanti nih, Dek? Menjadi ini. X2 ya. Oke. Wahyu, bisa Wahyu? Ya, apa Alfian? Enggak, ya bagus, pintar. Ya, dibagi sampai solusinya. Yang ini jangan, sampai di sini. Ya, bagus. Pintar kamu, dia pintar. Solusi itu hanya untuk mengetahui mana rasio yang paling kecil untuk baris kunci. Ya, Alfiania? Oke. Wahyu, bisa Wahyu? Wahyu bisa? Apa yang bisa, Dek? Pintar. Iya, iya, iya.
Iya, pintar, sempurna. Jadi biar semua tahu ya, Wahyu ini baru semester kemarin sama saya mata kuliah apa kemarin, Dek Wahyu? Jadi pada semester kemarin Wahyu ini baru ketemu sama saya mata kuliah teori ekonomi mikro. Testimoni dia, ya, dia waktu setiap mengikuti mata kuliah saya selalu keringat dingin pada pertemuan pertama kedua. Sampai keringat dingin, anak sama istrinya sampai dipindahkan, diungsikan ke rumah mertua. Sementara teman-teman dia semua sama saya sudah sering ketemu, termasuk seperti Saiful ini. Tapi di kelas itu baru Wahyu ketemu sama saya pada semester itu. Sampai dia buat testimoni, lebih tepat dia menghadapi ketemu sama setan di jalan daripada ketemu mata kuliah saya teori ekonomi mikro. Itulah pada pertemuan kedua. Kemudian entah sebab dari mana, pada pertemuan keempat, dia setiap mau ketemu mata kuliah saya, 2 hari sebelumnya, dia sudah siap-siap. Artinya, waktu itu kita kuliah hari apa, Wahyu? Sabtu kami kuliah teori ekonomi mikro. Mulai hari Kamis, anak dan istrinya sudah dimusikan dia ke rumah mertua. Saking semangatnya untuk ketemu hari Sabtu. Jadi pada pertemuan kelima, dia sudah selalu mengidolakan pertemuan hari Sabtu. Sama seperti bagaimana sukacita dia jika ketemu dengan malaikat. Itulah kira-kira sekilas Wahyu ini. Jadi kalau Saiful ini, jadi Wahyu sama saya baru ketemu 1 semester. Saiful ini sama saya udah ketemu 50 semester. Coba Anda bayangkan, 50 semester ketemu sama Alfian ini. Tapi, semakin kesini mereka sudah semakin tahu. Jadi kalau yang baru pertama kali ketemu sama saya termasuk Pak Edo ini, ya mungkin. Gimana Pak Edo? Pak Edo? Gimana Pak mata kuliah riset operasi ini? Mana lebih sulit mata kuliah riset operasi ini daripada menghadapi istri di rumah Pak? Iya, betul itu Pak, betul. Betul itu Pak, betul. Jadi bukan cuma Bapak, Pak Wahyu juga sama. Jadi saya punya trik, ya seperti kata pelawak. Saya lupa nama pelawak itu ya, yang dari Surabaya, yang alumni teknik dari Surabaya. Siapa itu Sepul? Pelawak yang dari Surabaya, alumni, pokoknya dia teknik dia. Dia katanya gini, yang orangnya tinggi-tinggi, yang di Surabaya, siapa itu ya? Kata dia selalu buat di handphone dia itu foto profil handphone itu atau wallpapernya itu foto istri dia. Ya. Jadi wallpapernya itu foto istri dia. Mengapa dia buat foto istri dia? Biar setiap ada pekerjaan di kantor, bosnya marah, setiap perkuliahan, ya, sulit. Dia selalu melihat wallpaper apanya itu handphone. Dan dia akan berkata, jauh lebih sulit ini. Itu kata dia. Jadi dia termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan. Karena dibandingkan dia, jauh lebih sulit menghadapi istri pada menghadapi mata kuliah. Artinya di situ, ya, sama seperti
Pak Wahyu, Pak Edo, ya betul. Langsung Anda buat foto profil istri Anda di wallpaper. Tiap ada kesulitan dari si operasi ini, Anda lihat, enggak, jauh lebih sulit menghadapi ini daripada mata kuliah ini, biar semangat. Maka berikutnya, membentuk baris baru dari baris lama. Samaan, nilai baris lama. Ya. Kemudian, akan dikurangkan terhadap A dikali. A ini masing-masing koefisien. Masing-masing koefisien pada kolom kunci. Kamu lagi di perjalanan, atau gimana nih? Oh gitu ya. Karena gimana pun lebih mahal nyawa kamu daripada mata kuliah ini. Kalau lagi di perjalanan, bagusan ya, bagusan matikan kamera, tahun depan ambil ini. Lebih mahal nyawa kamu daripada mata kuliah ini, sangat riskan, ya. Kita sudah mulai masuk daerah rawan. Ibaratnya kita sudah mau ke langit ketujuh ini, ya. Mulai agak sulit di sini. Perhatikan, A adalah masing-masing koefisien pada kolom kunci, ya. Nah, jadi nilai baris lama akan dikurangkan terhadap A dikali nilai baris kunci. Tadi nilai baris kunci sudah dapat, ini dikurangkan. Kemudian hasil itu disebut dengan nilai baris baru. Ini tadi yang menjadi baris kunci, ya. 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Ini sebagai baris kunci. Kemudian yang dimaksud dengan A di sini, masing-masing koefisien pada kolom kunci. Masing-masing koefisien pada kolom kunci. Ini kolom kunci. Maka, nilai A untuk ini nanti min 5. Nilai A untuk baris ini 0. Nilai A untuk ini nanti, sudah ada tadi, sudah dapat ini. Nilai A untuk ini 5. Pengertian nilai A di sini, A, masing-masing koefisien pada kolom kunci. Tadi ini kolom kunci. Nah, untuk baris pertama ini, nilai A itu min 5. Pada baris ini, nilai A itu sama dengan 0. Pada baris ini, nilai A itu sama dengan 5. Kita tidak perlu lagi mencari nilai di sini, karena ini sudah baris baru. Ya, karena langkah ini menentukan baris baru. Karena ini semua masih baris lama ini, ya. Ini masih baris lama. Baru ini baris baru. Ya, maka dengan demikian kita lihat ini. Karena langkah berikutnya menentukan baris baru dari baris lama. Nah, perhatikan di sini. Nah, nilai baris lama, ya. Nilai baris lama ini min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Inilah nilai baris lama. A di sini, perhatikan, min 5. Apelia, dari mana min 5 ini? Oh, enggak, perhatikan, semua belum paham, ya. Tolong perhatikan. Kita sekarang sudah sedang memasuki daerah rawan. Maka perhatian semua diminta untuk fokus. Baris baru itu dapat dibentuk dari, ya, baris baru itu dapat dibentuk dari nilai baris lama akan dikurangkan A dikali. A ini adalah masing-masing koefisien pada kolom kunci. Kolom kunci tadi Apelia adalah ini. Ini kolom kunci. Ya. Maka untuk baris pertama ini nanti nilai A itu min 5. Koefisien pada kolom kunci. Untuk baris yang ini nilai A itu 0. Koefisien untuk ini nanti adalah 5. Itulah nilai A, ya. Maka dengan demikian ini baris lama. Ini semua masih baris lama ini, ya. Ini baris lama, baris lama, baris lama. Kalau yang kuning ini dia sudah baris baru karena sudah kita bagi dengan angka kunci tadi. Ya, maka perhatikan di sini, ini baris lama. Min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Inilah yang menjadi di sini. Ya. Di sini. Nah, maka baris baru yang pertama itu didapat sebagai berikut. Nilai baris lama A dikali nilai baris kunci
dikurangkan akan dapat nilai baris baru. Nilai baris lama tadi min 3, min 5, 0, 0, 0 ini. Inilah nilai baris lama. Nilai A di sini min 5. Min 5, ini min 5. Dikalikan dengan nilai baris kunci. Inilah nilai baris kunci. Udah? Kemudian setelah kita kalikan ini, min 5 dikali 0. 0, min 5 dikali 1. Min 5, min 5 dikali 0. Min 5, 0. Min 5 dikali 1 per 3. Min 5 per 3. Min 5 dikali 0. 0. Min 5 dikali 5. 25. Ya. Maka ini dikurangkan. Nah, ini tutup ya. Ini tutup. Karena ini adalah, hasil ini adalah ini. Tutup ini. Maka ini dikurangkan. Hasil pengurangan ini. Min 3 dikurang 0. Min 3. Min 5 dikurang min 5. Min 0. 0 dikurang 0. 0. 0 dikurang min 5 per 3. Positif 5 per 3. 0 dikurang 0. 0. 0 dikurang. Kurang 25. Sama dengan 25. Maka inilah yang menjadi baris baru yang pertama. Yang baris baru yang pertama. Oke dek, sampai di sini dek. Semua paham nih dek? Semua paham di sini kan? Inilah nilai baris baru yang pertama ya. Nilai baris baru pertama. Nah sekarang, nilai baris baru yang kedua. Nilai baris lama. Nah, kemudian ada A di sini. Kemudian nilai baris kunci. Nah, hasil ini nanti ya. Nilai baris lama yang ini. Ini baris lama ya. A di sini adalah yang ini, 0. Karena ini tadi koefisien 0 ini dikalikan dengan tadi ini tadi baris kunci ya. Yang kita sudah dapat ini ya, ini baris kunci. Nah, jika dikalikan ini kali ini semua pasti 0 ini karena dikali 0. Semua 0 ini, 0 ini. Nah, ini baris kedua yang baru. Nah, sekarang karena langkah ke-7 tadi ya, merubah baris lama menjadi baris baru ya. Baris baru pertama sudah, baris baru kedua sudah, baris baru ketiga kita sudah dapat, yaitu baris kunci tadi, bentuk baris baru yang keempat. Persamaan ini, nilai baris lama ini, nilai A di sini 5, ini 5 dikali baris kunci ini. Anda kalikan ini, 5 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, 5 kali 0, 0, 5 dikali 1 per 3, 5 per 3, 5 dikali 0, 0, 5 kali 5, 25, ini tutup, kurangkan ini, nah, maka didapat di sini, ini. Nah, inilah nilai baris baru yang keempat. Ya, nilai baris baru yang keempat. Nah, sekarang, nilai baris baru pertama sudah dapat. Nilai baris baru kedua sudah dapat. Nilai baris baru ketiga sudah dapat. Yang keempat sudah. Sekarang langkah kita berikutnya, memasukkan nilai baris baru ke tabel. Metode simplex ya. Langkah berikutnya memasukkan atau membentuk tabel baru atas baris baru. Ya. Nah, ini tadi ya, ini sebagai yang standar. Nah, baris baru yang pertama tadi min 3 0 0 min 5 per 3 0. Ini baris baru yang pertama. 25. Baris baru yang kedua. Baris baru yang kedua ini. Ini baris baru yang kedua. Ini tadi yang saya bilang ini sudah berubah menjadi X2 ini. Ya. Dan baris baru yang ketiga yang ini. Ini baris baru yang keempat yang di sini ini. Nah, inilah langkah ke-9. Langkah ke-10, apakah pada baris ini masih ada tanda minus? Selagi masih ada tanda minus, berarti belum optimum. Ya, belum optimum. Jika belum optimum, maka kembali ke langkah yang keempat. Nah, apa Ibu Handayani? Iya, masih ada minus ya. Jika masih ada minus, berarti belum optimum.
Ibu Handayani ya? Jadi itulah kriteria pertama, selagi masih ada tanda minus berarti belum optimum. Nah sekarang, jika belum optimum, maka langkah yang ke-11 tadi kembali ke langkah yang keempat. Ada tadi nilai negatif ya, yang terbesar itu adalah min 3. Maka kolom kunci berada pada kolom X1 ya. Nah, kemudian langkah kelima, karena kita sudah tahu angka min itu ada pada kolom X1. Min 3 ya, min 3. Itulah sebagai kolom kunci. Maka langkah berikutnya memperhatikan baris kunci. Memperhatikan baris kunci, Sarah Ernawati, mana kameramu, Dek? Sarah? Langkah berikutnya menentukan baris kunci ya. Baris kunci itu kembali saya katakan dengan melihat rasio yang paling kecil. Rasio paling kecil ya. Nah, seperti ini dia ya. Baris dan kolom dan angka kunci. Nah, perhatikan. Ini tadi kolom kunci ya, ini kolom kunci. Nah, ini sudah X2D ya. X2. Nah, kemudian kita perhatikan rasio. Rasio untuk menentukan baris kunci. Rasio ini didapat dari ya, kolom solusi dibagi dengan kolom kunci ini. 8 dibagi 2, 4. 5 dibagi 0, tak terhingga. 5 dibagi 6, 5 per. Kecil di sini adalah 5 per 6. Maka dengan demikian, ini nanti menjadi angka kunci, baris kunci, ya baris kunci. Maka, variabel boneka ini akan berubah menjadi X1. Mengapa X1? Karena variabel boneka ini akan didorong oleh ini. Mengapa didorong oleh X1? Karena angka kunci itu, yang ini dia kan, angka kunci itu ada di sini, pada kolom ini. Angka kunci ini, ya, ada di sini, yaitu pada kolom X1, maka variabel boneka yang ketiga ini akan diganti oleh ini. Maka nanti di sini akan menjadi X1 ya. Maka dengan demikian kita sudah tahu ini rasio paling kecil, ini sebagai kolom kunci. Maka langkah berikutnya itu ya, ini sebagai baris kunci ya. Ini sebagai baris kunci. Nah, ini sebagai kolom kunci. Nah, perpotongan baris kunci dan baris kunci yaitu angka 6. Inilah angka kunci. Angka kunci. Maka langkah berikutnya, baris kunci ini kita bagi semua dengan angka kunci, yaitu angka 6. Dibagi dengan angka 6, maka 6 dibagi 6, 1. 0 dibagi 6, 0. 0 dibagi 6, 0. Min 5 per 3 dibagi 6, min 5 per 18 dengan hasil sebagai berikut. Nah, baris kunci. Nah, ini dibagi semua dengan angka kunci. Dibagi semua dengan angka kunci dia, yaitu 6 ini. 6 per 6, 0 per 6, 0 per 6. Min 5 per 3 dibagi 6, 1 per 6, 5 per 6. Hasil bagi ini, inilah yang menjadi baris baru kunci. Baris baru kunci ya. 1 0 0. Nah, inilah menjadi baris baru kunci. Berarti ini sudah menjadi baris baru. Maka baris ini kita ganti. Nah, ya. Ini menjadi baris baru kunci. Kita tidak usah lagi cari lagi nanti ini. Yang kita rubah nanti baris baru yang ini sama ini ya. Maka dengan demikian membentuk baris baru dari baris lama dengan tadi persamaan seperti ini. Nah, kembali saya katakan di sini, yang dimaksud dengan A di sini masing-masing koefisien pada
masing-masing koefisien pada kolom kunci. Kan ini tadi kolom kunci di sini, ya, ini. Ini tadi kolom kunci ya. Tadi kolom kunci itu, saya ulangi, ini. Ini tadi kolom kunci. Maka yang dimaksud dengan A di sini adalah min 3, 2, 0. Tugas kita sekarang, ya, mengganti baris lama ini. Warna ungu ini semua adalah baris lama. Saya ulangi, warna ungu ini semua adalah baris lama. Kita ganti semua baris lama ini dengan baris baru, dengan cara persamaan seperti ini. Saya ulangi, warna ungu ini adalah baris lama. Kita ganti semua baris lama ini dengan baris baru, dengan formula seperti ini, ya. Inilah formula untuk mencari baris baru. Nilai baris lama berarti nilai dari warna ungu ini. A ini adalah ini, dikali nilai baris kunci yang ini. Maka dengan demikian kita akan dapat nilai baris baru pertama, ya. Ini nilai baris lama yang pertama. Nilai A di sini, A min 3. Ini nilai baris kunci. Ini tadi nilai baris kunci, ya. Ini nilai baris kunci. Kita kalikan dulu ini. Kalikan min 3 dikali 0. Kita kalikan ini, ya. Saya ulangi. Ini nilai baris kunci, ya. Kita kalikan min 3 dikali ini 1 min 3 dikali 0 0 min 3 dikali 0 ini 0 min 3 dikali ini 15 menjadi positif dia, min dikali min 3 dikali ini min 3 per 6, min 3 dikali ini min 15 per 6. Nah, setelah kita kalikan ini, maka ini kita kurang. Inilah yang menjadi nilai baris baru pertama. 3 dikurang min 3, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0 ini 0. 5 per 3 dikurang 15 per 8. Sama dengan 15 per 8. Karena 5 per 3 itu, ya, kalikan 6 dia. Mengapa dikali 6? Biar sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti 5 dikali 6, 30. 3 dikali 6, 18. Mengapa kita kalikan? Agar sama dengan penyebut di sini. Maka 5 per 3 ini sama dengan 30 per 18 dikurang 15 per 18, ya. 30 per 18 dikurang 15 per 18 sama dengan 30 dikurang 15, 15 per 18. Dapat ini. 0 dikurang 3 per 6 menjadi plus. 25 dikurang min 15 per 6, ya. Biar gampang, karena hidup itu udah susah. Karena di sini dia per 6. Karena di sini dia per 6. Buat ini menjadi per 6. 5 dikali 6, 150 per 6. 150 dibagi 6 sama dengan 25. Maka 150 per 6 dikurang, karena ini kurang, ya. Nah, dikurang lagi nih. Kurang 15 per 6. Ini kurang menjadi plus. 150 ditambah 15 per 6 sama dengan 165 per 6. Inilah yang menjadi baris yang ke-1, baris baru, ya. Sekarang membentuk baris baru yang kedua, ya. Baris baru yang kedua, ini nilai baris lama yang pertama. Nilai A2 dikalikan dengan baris kunci yang ini, ya. Dikalikan dengan ini. Nah, 2 dikali 1, 2. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. 2 dikali ini, min 10 per 18. 2 dikali ini, 2 per 6. 2 dikali ini, 10 per 6, ya. Maka
Hasil perkalian ini adalah yang ini tutup, kurangkan. Sama seperti yang tadi ya, nilai baris baru kedua itu, 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 0. 0 dikurang 10 per 18. 10 per 18 menjadi positif. 0 dikurang 2 per 6 menjadi min dia. 8 dikurang 10 per 6. Ya, sama dengan 38 per 6. 8 dikali 6, 48. 48 per 6 dikurang 10 per 6 sama dengan 38 per 6. Inilah nilai baris baru yang kedua. Nilai baris baru ketiga, ini kita cari. Ya. Nilai baris lama yang ini. Nilai A di sini yang ini. Nilai baris kunci yang ini. Ya. Kita kalikan, karena dikali 0 semua, ini menjadi 0. Ya. Dikurangkan terhadap yang di atas, maka nilai baris 3 yang baru adalah ini. 5 dikurang 0, 0, 5, 0 dikurang 0, 0, 1 per 3 dikurang 0, 1 per 3, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 0, 0. Inilah nilai baris baru yang ketiga. Nah, sekarang nilai baris baru keempat, kita sudah dapat tadi, yaitu baris kunci yang ini. Maka, setelah kita dapat baris baru pertama, baris baru kedua, baris baru yang ketiga, ini tadi baris baru pertama, ini baris baru yang kedua, yang ini, baris baru yang ketiga ini tadi ya, baris baru yang keempat. Perhatikan di sini sudah X1D ya, ini. Langkah yang terakhir, perhatikan apakah sudah optimal. Selagi ini tidak ada negatif, berarti sudah optimal. Maka, karena sudah optimal, titik, kita sudah sampai di surga. Kan? Ya. Inilah interpretasi dari tabel tadi. Z itu sama dengan 27,5. 6,3 ini menunjukkan kendala pertama ada yang sisa 6,3 jam. X2 itu 5. X1 itu 5 per 6. Ya. Tolong dulu, hasil ini Anda perhatikan dulu dengan apa yang Anda simpan di otak Anda tadi. Dinda Rahma, apa tadi yang kamu simpan di otak kanan? Yang tadi waktu sebelum kita memulai perkuliahan, apa yang Dinda simpan di otak kanan? Saya bilang tadi. Tolong kembali, semua yang di otak kanan Anda, keluarkan. Yang tadi saya bilang, simpan di otak kanan Anda. Apa tadi yang saya bilang simpan di otak kanan Anda? Semua keluarin. Apa yang tadi Anda simpan di otak kanan, keluarkan semua. Ya, Wahyu sama. Oke, berarti Wahyu sudah keluarkan. Perhatikan apa yang di otak kanan dengan yang barusan. Hasilnya beda atau sama? Tolong simpan di otak kiri, Z itu 27,5. X2 5. X1 5 per 6. Paham ini? Si Hafila Ameli Agustin. Apa yang kamu simpan di otak kiri? Saya ulangi deh. Apa yang kamu simpan di otak kiri? Saya ulangi, enggak. Dinda, apa yang kamu simpan di otak kiri? Dinda. Enggak, saya ulangi semua, saya ulangi, enggak paham semua. Semua perhatikan.
tolong dulu Anda simpan. Atau semua pegang otak kiri biar lengket. Tolong Anda masukkan 27,5 nilai Z. Masukkan ke otak kiri. Kemudian masukkan lagi ke otak kiri Anda nilai X2 itu 5. Kemudian masukkan lagi ke otak kiri Anda nilai X1 itu 5/6. Semua sudah masukkan? Udah. Sarah Ernawati. Sarah, apa yang Sarah masukkan ke otak kiri? Oke, Kopipa pintar. Ya. Kopipa pintar. Sekarang Apelia, apa yang kamu simpan di otak kiri? Yusni Pesingkai. Gimana kabar, Dek? Apa yang baik? Apa yang baik, Dek? Kabarnya, kan itu jawaban. Bagaimana kabar, Dek? Baik, Pak. Apanya yang baik? Kabarnya, Pak. Harus apa di otak itu dilatih, Dek, ya? Yusanti? Saya kasih tanya, Yusanti bagaimana kabar? Baik. Apanya yang baik? Kabarnya, Pak. Kan gitu kan? Makanya, Dek. Aduh, ya. Bijak-bijak dikit, Yusanti. Apa tadi Yusanti simpan di otak kiri? Oke. Ardelia, bagaimana kabar kamu, Dek? Apanya yang baik? Iya, itu baru bagus, jawaban yang bagus itu. Ya, itu jawaban yang bagus, yang tepat. Apa tadi Ardelia simpan di otak kiri? Pintar. Apa tadi yang Ardelia simpan di otak depan? Enggak ada, Dek. Enggak ada, Dek. Yang disimpan tadi di otak kanan, di otak depan enggak ada. Ah, makanya jangan salah dijawab, dengar dulu. Tadi yang disimpan di otak kanan, bukan di otak depan. Alpian, apa tadi kamu simpan di otak kanan? Di otak kiri? Ah, makanya kuping itu mendengar, Dek. Apa yang kamu simpan di otak kanan? Aduh, lupa. Oke, Alpian, di otak belakang apa kamu simpan? Di otak belakang. Bagus. Nah, sekarang saya ulangi dulu. Agustin, biar kembali kita. Apa tadi kamu simpan, Agustin, di otak kiri? Oke. Lubis, apa yang kamu simpan di otak kiri? Mikrofonmu, Dek. Tolong dekatkan biar suara kedengaran. Mikrofon Lubis, biar suara kedengaran. Lubis, suara kamu tidak kedengaran, Lubis. Suara nggak kedengaran. Yang kuat, yang kuat. Buat si kuat-kuatnya, Dek. Oke. Lubis,
Mikrofonmu itu sepertinya harus diganti tuh deh ya, ganti ya. Enggak kedengaran ya. Oke, nah sekarang. Semua sudah ingat di otak kiri kan? Udah ingat di otak kiri. Nah, yang namanya mahasiswa selalu lupa. Lupa itu penyakit mahasiswa ya. Nah, sekarang kita kembali ke otak pertama. Apa isi otak pertama tadi? Perhatikan. Inilah tadi isi otak pertama Anda. Inilah tadi isi otak kanan pertama Anda. Ini. Ini. Udah kan? Nah, dengan hasil ini. Coba dulu, Ardelia. Coba baca dulu di otak kanan ini. X1 berapa ini, Ardelia? 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 Ada yang bisa dengar? Ardelia bisa dengar? Bisa. Nah, Ardelia, coba baca yang kuat ini. Yang di otak kanan ini, yang di bawah ini. Nah, semua perhatikan. Itulah tadi yang ada di otak kanan Anda. Semua memperhatikan, ya. Semua tutup mata. Apakah sama? Apa yang isi otak kiri dengan isi otak kanan? Sama. Jika sama, itu pertanda ternyata metode simpel itu ya dapat diselesaikan karena hasil sama dengan menggunakan program linear dengan menggunakan grafik. Jadi saya ulangi di sini, program linear dengan menggunakan grafik itu hanya untuk dua variabel. Jika lebih dari dua variabel digunakan metode simplex. Ya. Jadi dengan demikian, program linear dengan menggunakan grafik diselesaikan dengan metode simplex, hasilnya sama. Jika berbeda, maka Ardelia, memperhatikan itu ibadah atau hasil ibadah? Oh bagus, iya. Jangan kau bilang hasil ibadah ya, itu adalah ibadah. Jadi memperhatikan itu adalah ibadah. Tujuan kamu Ardelia dalam hidup ini akhirnya, tujuan akhir ya, ke surga atau ke neraka? Surga. Salah satu syarat ke surga itu adalah menjalankan ibadah dengan bagus ya. Salah satu memperhatikan pelajaran itu adalah ibadah. Jadi kalau Ardelia tidak perhatikan ini, berarti Ardelia masuk surga atau masuk neraka? Enggak, dek gunakan dulu dek logika ya. Semua perhatikan. Memperhatikan pelajaran itu apakah ibadah? Ardelia? Ibadah. Tujuan Ardelia itu akhirnya masuk surga atau masuk neraka? Agar bisa masuk surga harus menjalankan ibadah. Bisa diterima Ardelia? Salah satu ibadah itu adalah memperhatikan materi perkuliahan dari dosen. Bisa diterima? Jika Ardelia tidak memperhatikan materi ini, maka Ardelia itu masuk surga atau masuk neraka? Enggak, logik yang ini masih konsep dari logika tadi. Enggak bisa paham ya. Dinda, satu kotak isinya 3 kue. Jika 2 kotak, maka jumlah kue semua ada berapa? Pintar, itulah logika. Logika ya. Sekarang, coba dulu deduksikan dulu logika ini. Tujuan Dinda adalah ke surga atau neraka? Itu
Yang pertama, pernyataan pertama. Pernyataan kedua, biar bisa masuk surga harus menjalankan ibadah. Bisa diterima. Pernyataan ketiga, mendengarkan perkuliahan adalah salah satu bentuk ibadah atau hasil ibadah. Salah satu ibadah ya. Nah, berarti dari ketiga pernyataan tadi, jika Dinda tidak memperhatikan materi kuliah ini, maka Dinda masuk surga atau masuk neraka? Dari logika tadi. Iya, bagus, pintar kamu, Dek. Maka bila kamu masuk surga, maka apa yang kamu lakukan? Iya, salah satu ibadah itu apa? Memperhatikan pacar. Memperhatikan dosen sedang ngantuk. Biasa kalau jawaban yang lengkap, memperhatikan apa, Dek? Sama istrinya. Nah, makanya apa, Dek? Biasa kayak yang lengkap. Iya, itu, Dek, ya. Dek, tolong, Dek, ya. Memperhatikan pelajaran itu dari dosen adalah ibadah. Ya, ini salah satu ibadah kita. Ya, biar kita masuk surga, semua ibadah kita jalankan. Salah satu ibadah itu adalah memperhatikan waktu dosen nerangkan. Ya, nah, maka jika Anda perhatikan ini, Dek, Anda sudah menjalankan ibadah. Maka tolong perhatikan, Dek, ya, tolong perhatikan, ya. Karena memperhatikan itu ibadah. Dinda, ini gambar apa nih, Dinda? Gambar apa ini? Buku sedang di koper atau sedang di rak? Iya, nah, ini ada tugas. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan, yet sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Ini sebagai fungsi tujuan. Ya. Nah, kemudian dengan menghadapi kendala 2x1 lebih kecil sama dengan 8, kendala kedua ini, kendala ketiga ini. Ya. Nah, dengan menggunakan metode simplex, lengkap dengan langkah-langkahnya, carilah X1, X2, dan nilai Z. Kemudian, tolong baca Dinda yang kuat ini. Dinda, Dinda, tolong baca yang kuat ini, yang ini. Tolong baca yang kuat, yang ini. Yang kuat. Warna merah, warna merah, warna merah. Berarti jika Anda sudah mengumpul, berarti jawaban Anda gimana? Dinda, selagi ya, berarti jika Dinda sudah ngumpul, berarti jawaban Dinda sudah bagaimana? Enggak, pertanyaan saya, jika Dinda sudah mengumpul, berarti jawaban Dinda itu benar atau salah? Iya. Pada waktu Anda sudah mengumpul, berarti dapat dipastikan nilai Anda sudah pasti 100. Itu intinya. Ya. Pada waktu Anda sudah mengumpul, berarti nilai Anda dapat saya pastikan 100. Karena apa? Karena sudah apa, Dinda? Dek, tolong dulu, Dek. Otak itu dikit, dia apa dikit, dia apa dikit dibuka. Jika tugas Anda sudah Anda kumpul, berarti Anda nilai 100. Karena apa? Iya, jadi itu, Dek.
Hidup itu dia harus apa dikit. Logika itu jika nggak bisa dibuka lebar-lebar, dikit aja nggak apa-apa, dikit aja. Berarti pada waktu Anda sudah mengumpul, berarti tugas Anda sudah dapat nilai 100. Itu intinya, Dek. Ya. Mengapa saya buat seperti ini? Saya nggak mau capek. Hidup itu udah capek. Anda jangan asal ngerjakan tugas saya koreksi salah. Nah, jadi baguslah saya buat kuncinya. Nah, pada waktu Anda ada mikir, kayaknya Bapak ini salah kunci ini. Jika ada seperti itu, kayaknya Bapak ini salah kunci, tolong pastikan, Dek, anggapan Anda itu salah. Itu sudah saya pastikan jawaban itu sudah benar. Sudah saya coba. Ya. Sudah saya coba dengan berbagai cara, itu sudah benar. Jadi pada waktu ada anggapan, saya Pak sudah coba sampai 5 kali. Sepertinya kunci Bapak yang salah. Tidak. Jawaban Anda yang salah. Nah, pertanyaan berikutnya, Anda sudah lihat tugas itu di Adlink? Udah lihat. Yang Anda lihat di Adlink mungkin langsung gambar seperti ini dia kan? Langsung gambar seperti ini dia. Langsung gambar seperti ini dia kan? Iya kan? Karena di Adlink itu tidak bisa dibuat dalam bentuk slide, maka gambar aslinya seperti ini. Ya. Pertama yang ini, kedua yang ini, yang ketiga yang ini, yang keempat yang ini. Apa makna dari gambar ini? Mengapa saya tidak membuat background dari gambar ini, atau gambar dari batu, atau gambar dari singa gitu? Ya, mengapa saya buat ending gambar ini seperti backgroundnya gitu? Ada buku, ada senyuman. Mengapa tidak saya buat, ya? Mengapa tidak saya buat yang di sini gambar singa awalnya dulu, atau saya buat dulu gambar harimau atau gambar ular? Mengapa harus saya buat gambar buku? Ardelia. Ardelia, dia bisa dengar? Mengapa itu tidak saya buat gambar singa dulu, tapi saya buat gambar buku? Saya ulang ya, takutnya nggak paham. Jika masih tidak paham yang salah dosen, perhatikan. Ini tugas ini saya buat di sini gambar rak buku. Ya, ini kan gambar rak buku ini kan, ini rak buku. Ini rak buku. Kemudian gambar terakhir wajah yang senyum. Mengapa tidak saya buat yang pertama di sini gambar kaki harimau yang ini? Kemudian gambar badan harimau, gambar leher harimau, yang terakhir gambar wajah harimau. Apa pesan moralnya di sini, Dek? Ardelia. Apa pesan moralnya di situ saya buat? Mengapa tidak saya buat gambar harimau? Iya, Yusanti. Yusanti Pasingkai. Coba bayangkan, jika itu saya buat gambar singa. Iya, Yusanti. Kamu sudah bayangkan, jika itu gambar singa. Apa kira-kira hasilnya itu? Yulianti, coba bayangkan, jika gambar itu saya buat gambar hantu. Apa yang kamu bayangkan? Iya, bagus. Nah, itulah jawaban yang tepat-tepat. Ya, langsung tepat-tepat dia kan? Apelia, Apelia, nggak dengar dia, melamun dia. Apelia, nggak dengar, melamun dia. Kopi Pak, coba bayangkan, itu saya buat gambar pacar kamu. Gimana pendapat yang lain? Gimana?
Oh ya, bagus ya. Alpian, coba itu saya buat gambar orang tua. Gimana perasaan kamu? Gambar gambar orang tua yang sedang mencangkul di sawah. Gambar orang tua yang sedang mencangkul di sawah, gambar ibu yang sedang mencangkul di sawah untuk memikirkan Alpian. Gimana kira-kira semang Alpian? Iya, iya bagus. Nah sekarang Ardelia, kalau Ardelia nggak bisa jawab lagi ini kita pulang, kita tutup perkuliahan ini. Ardelia, seandainya gambar itu saya buat gambar ular, bagaimana kira-kira bayangan kamu, Dek? Iya, maka itu saya buat gambar buku biar Anda semangat. Ketelitian, kesabaran, kehati-hatian itu target saya di sini, Pak. Karena ini membangun karakter kita semua. Nah, jadi saya bisa pahami ya isi hati Pak Edo ini. Target hakikinya kesabaran, kehati-hatian, ketaatan dan ada pengharapan. Itu Pak Edo. Bisa Anda perhatikan, Anda tuntun saya masuk surga. Maka dengan demikian pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Jaga kesehatan karena ternyata COVID itu masih ada. Sekian dan terima kasih.